Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Oka Putra, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah seputar penggunaan diksi, ejaan, dan kalimat efektif dalam pengembangan paragraf, kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan paragraf, macam-macam paragraf, ada paragraf langsung, rampat, pembuka, penghubung, dan penutup, dan yang terakhir ada teknik pengutipan secara langsung dan tidak langsung. Baiklah, di sini saya akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan diksi, ejaan, dan kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan diksi. Diksi yaitu pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan secara tepat. Diksi dalam arti aslinya yaitu yang pertama, cara pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembaca. Dan yang kedua, enunsiasi kata seni berbicara yang jelas. Kedua, ada ejaan. Ejaan tidak sama dengan mengeja. Mengeja berasal dari kata dasar eja. Eja menjadi mengeja adalah melafalkan atau menyebutkan huruf satu demi satu. Dalam kaidah bahasa Indonesia ada beberapa ejaan. Di antaranya yang pertama ada ejaan Pan Opohisen, kedua ejaan Soewandi, dan yang ketiga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Terakhir ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, yaitu singkat, jelas, dan tepat. Termasuk pada pembahasan yang kedua, ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Yang kedua, ada kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Dan tiga, ada kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Pembahasan yang ketiga, ada macam-macam paragraf. Ada paragraf langsung, rampat, pembuka, penghubung, dan penutup. Yang pertama ada paragraf langsung. Paragraf langsung adalah paragraf yang dimulai dengan pernyataan pokok tentang pokok bahasan atau kalimat topik, sehingga paragraf menyampaikan informasi yang lugas ke pembaca. Yang kedua, ada paragraf rampat. Pokok bahasan pada paragraf rampat terdapat pada bagian akhir setelah didahului dengan serangkaian rincian. Paragraf rampat mengajak pembaca secara induktif menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau pendapat yang ditengahkan sebelumnya. Yang ketiga, paragraf pembuka. Paragraf pembuka terletak di awal sebuah karangan. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar atau pembuka isi sebuah karangan terhadap pembaca. Yang keempat, ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup pada sebuah karangan. Paragraf penghubung mengutarakan isi dari karangan tersebut. Sifat dari paragraf penghubung sinkron dengan jenis tulisannya seperti narasi, eksposisi, deskripsi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada paragraf penutup.
Paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan, harapan, saran, penekanan, dan ringkasan kembali hal-hal penting yang terdapat di setiap karangan. Baik, kita masuk di pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu ada teknik pengutipan secara langsung dan tidak langsung. Pertama kita mulai dengan teknik pengutipan secara langsung. Teknik pengutipan secara langsung adalah kutipan yang diambil secara lengkap semua tulisan. Kutipan langsung ditulis dengan dua cara, yaitu pertama, kutipan langsung pendek, yaitu kutipan yang tidak lebih dari 4 jenis. Bagian kutipan diberi tanda petik untuk pembahasan, pembaikan, penguatan, atau terlihat dipentingkan. Contohnya, Winarno tahun 1988 mengatakan bahwa tujuan karya ilmiah adalah melaporkan keterangan dan pikiran secara jelas, ringkas, dan tegas. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Cara penulisan kutipan langsung panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpisah dengan teks utama atau badan teks. Kedua, ditulis dengan jarak atau spasi, 1 spasi. Yang ketiga, ditulis dengan tanda petik. Dan pembahasan yang kedua ini ada teknik pengutipan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan teknik pengutipan secara tidak langsung adalah teknik mengutip dengan mengubah kalimat pada kutipan dengan gaya sendiri. Contohnya, perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, hingga menciptakan objek-objek teknis yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. Sekian pembahasan dari saya dari kelompok 6. Jikalau ada terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada dari teman-teman yang tidak jelas tentang pembahasan yang saya ucap tadi, silakan berkomentar di bawah. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.